Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita tentu ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah yang dicintai olehnya di dunia maupun nanti di akhirat, kini dan nanti. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melakukan riyadhah, latihan terus menerus. Kita harus selalu berusaha untuk memaksa diri kita agar istiqomah taat, karena hadirin yang dimuliakan Allah, setan juga istiqomah menggoda kita 24 jam sehari semalam, 7 hari sepekan, enggak ada jeda ya. Bahkan kata Habib Lutfi, setan enggak ada tanggalan merahnya ya. Jadi setan itu terus menerus saja menggoda kita. Nah, sementara kita kadang ada jedanya. Karena itu sebagaimana nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Semua ada saatnya. Semua ada saatnya. Saat-saatnya. Semua ada saatnya. Ada saatnya rajin, ada saatnya malas. Tetapi istiqomah taatnya enggak boleh ada jeda. Sebentar lagi kita akan memasuki 2023. Bagi orang yang beriman, detik baru adalah momentum. Jadi bukan sekedar tahun baru ya, bulan baru, pekan baru, hari baru ya, tapi justru detik baru. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, waktu yang sudah berlalu nggak bisa kita raih kembali, walau 1000 tahun kita mengejarnya. Jadi ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling jauh dari kita? Macam-macam jawabannya. Tapi beliau kemudian menjelaskan bahwa yang paling jauh dari kita itu adalah masa lalu, waktu yang udah kita lewati. Karena sedetik yang udah kita lewati nggak bisa kita ulang kembali, Pak. Jadi nggak ada istilah apa, nggak ada istilah review ya Pak, nggak ada istilah kembali. Makanya disebutnya fata morgana, disebutnya dunia ya Pak. Dunia itu kan artinya lahzotan, sebentar, sementara saja. Disebutnya fata morgana
seolah-olah nyata padahal aslinya nggak nyata. Makanya mirip dengan mimpi ya Pak. Mimpi itu kita mengenal jalan kembali Pak. Coba Bapak mimpi, indah betul dalam mimpi itu ya. Kita jalan-jalan nih, jalan-jalan Pak, tapi nggak pernah di mimpi itu kita melihat jalan kembali. Nah begitu juga nggak dengan waktu itu. Kita berjalan, dan pada akhirnya nanti kita akan menyelesaikan perjalanan itu ya. Maka selain outer journey ya Pak, ada inner journey itu ya. Selain perjalanan yang kita lewati secara kasat mata, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kita sekali-sekali juga mesti melakukan perjalanan ke dalam diri kita ya. Coba Pak, nanti malam misalnya habis sholat isya, merenung sejenak, pejamkan mata, aktifkan mata hatinya ya. Masuk ke lub ya, atau kadang disebut dengan istilah hati nurani itu Pak. Lubuk hati atau hati yang bersih, hati yang bercahaya. Buang segala benci, dendam, sakit hati ya. Lalu kemudian mulai perjalanan. Kita jalan-jalan ya Pak, sampai nanti Bapak di ujung kehidupan Bapak-bapak semua. Di situ sakaratul maut datang, lalu Bapak-bapak melihat jasad Bapak terbujur kaku di tengah rumah ya. Lalu Bapak perhatiin orang-orang satu persatu datang untuk bertakziah, menyampaikan doa Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa anhu. Lihat di situ Pak, kira-kira siapa yang betul-betul sepenuh hati dengan semangat hadir untuk bertakziah, mempersembahkan doa terbaik. Nah nanti akan kelihatan di situ Pak. Nah kalau mau lebih jauh lagi silakan jalan-jalan ke barzah ya Pak, terus ke mahsyar, terus terakhir nanti di sirat, dan endingnya surga insyaallah. Endingnya surga. Kenapa endingnya surga? Karena aslinya kampung kita adalah surga. Kampung halaman kita adalah surga ya. Nah jadi untuk hidup yang sangat singkat ini, kita tentu ingin ya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berdasarkan surat Al-Hajj surat 22 ayat 47 ya, hidup kita ini hanya sekitar 1,5 jam saja ya Pak. Jadi waktu kita bersabar itu pendek ya. Kalau hari ini mungkin kita hidup tidak seperti orang-orang yang kita idolakan ya, karena mereka itu serba mudah, sementara kita serba susah gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir ya Pak, karena wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu ya. Nah 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 24 jam di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di dunia ya. 12 jamnya kalau sekarang itu siangnya, kalau di sana nanti kan nggak ada lagi siang dan malam ya. Yang hanya yauman saja. Hitungannya yauman saja ya Pak. Nah kalau kita bawakan ke dalam hitungan kita di dunia ini, nah, yauman itu siang dan malam kan ya. Kita menyebutnya siang dan malam. Jadi kalau 12 jamnya berarti 500 tahun berarti ya Pak. Nah 3 jam di akhirat, 3 jam di akhirat
sama dengan 125 tahun di dunia ini. Itu 3 jamnya ya Pak. Nah 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun di dunia ini. 62,5 tahun. Jadi hanya untuk hidup yang hanya 1,5 jam saja gitu. Maka jangan tertipu untuk hidup yang hanya 1,5 jam ini. Singkat sekali. Habis itu kita akan memasuki star kehidupan abadi ya Pak. Barzakh itu kan artinya pembatas ya, pemisah antara kehidupan yang sementara dengan kehidupan yang selamanya. Maka dunia ini hanya tempat meninggal, bahasanya gitu ya Pak, bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka yang harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh itu adalah tempat tinggal kita yang sebenar-benarnya nanti, ya, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin ya Pak, ya, mendapatkan tamannya surga. Ya, sebelum masuk ke surga, kita mau berasik-asik dulu di tamannya surga. Ya. Apa yang dimaksud dengan tamannya surga? Ya nikmat kubur, barzah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, berkah amal saleh yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu kita ingin melihat siapa-siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati. Allah, Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad ya. Allah Muhammad, Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Firman Allah, sabda Rasulullah. Dua-duanya harus kita seimbangkan. Ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akui kesalahan kita. Mengaku salah adalah saleh. Jadi mengakui kesalahan kita adalah sebuah kesalehan, Pak. Kalau ke Allah kita bertobat, astagfirullahaladzim, ampuni mata ini ya Rabb. Kalau ke sesama manusia kita minta maaf. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bercepat-cepatlah minta ampun ya. Badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah melakukan amal saleh. Salah saleh ya Pak. Ketika kita salah, kita bisa mengikutinya dengan saleh ya. Ketika kita salah, astagfirullahalazim. Dan gak usah khawatir. Nanti kalau seandainya kita seperti itu takut ngeledek Allah, enggak Pak. Allah itu sangat senang dengan taubat kita ya. Melebihi senangnya seorang musafir yang melakukan pengembaraan di tengah padang pasir. Tiba-tiba untanya yang di atasnya ada makanannya itu lepas dan kabur meninggalkannya gitu. Setelah itu dia stres, depresi dengan keadaan yang terjadi. Yang kebayang sama dia cuman kematian saja. Lalu sampai dia tertidur pulas, saat terbangun untanya udah berada kembali di sisinya, di sampingnya gitu. Saking senangnya Pak, orang ini salah ucap, aku Tuhanmu, engkaulah hambaku. Jadi orang kalau udah saking senang kan suka kepleset lah gitu ya Pak. Saking senangnya. Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada senangnya musafir tersebut
yang menemukan kembali untanya setelah pergi meninggalkannya. Jadi betapa senangnya Allah dengan istighfar kita ya. Maka Pak, saya mentadaburnya dengan istilah sholah dan silah itu ya. Sholah dan silah. Sholah itu adalah bentuk hubungan baik kita dengan Allah. Sholah. Sholah itu hablum minallah ya. Hubungan vertikal kita ke Rabb kita. Kemudian berikutnya silah ya Pak. Hubungan baik kita kepada sesama makhluk. Sholah itu hubungan baik dengan Khalik, silah itu hubungan baik dengan makhluk. Nah, kalau hubungan baik dengan Khalik dan hubungan baik dengan makhluk berjalan dengan baik, sama-sama baik itu, maka hidup ini akan seimbang. Coba Pak, kalau hubungan kita baik-baik saja dengan sesama, dengan pasangan kita ya, dengan anak kita, kemudian dengan tetangga kita, dengan kawan-kawan kita, maka hidup ini berasa nikmat sekali. Hidup ini berasa indah sekali. Bahkan dimanapun kita berada, kita merasakan kelapangan demi kelapangan. Lapang betul rasanya hidup ini. Tapi coba kalau seandainya silah kita bermasalah Pak, bermasalah misalnya sama atasan, bermasalah misalnya sama kawan sekantor ya, maka kantor berasa sempit ya. Kalau bermasalah dengan mertua ya, rumah berasa sempit dan seterusnya. Jadi sholah dan silah, sholah dan silah. Sholah kita harus bersegera, silah juga harus bersegera. Kalau ada gangguan, cepat-cepat minta maaf ya. Cepat-cepat mengakui kesalahan kalau seandainya kitanya yang salah. Di dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mengaku benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasulullah ya. Fattabi'uni, itulah yang kemudian menjadi kata ittiba itu Pak. Ittiba itu mengikuti Pak. Mengikuti itu mirip dengan kalau kita melihat sesuatu benar-benar akdun ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi akidah. Akidah itu kan ikatan ya Pak. Akad ya. Akad, akidah. Jadi ikatan benar-benar kayak orang ditarik kemana-mana gitu. Makanya di Islam itu ya sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat. Enggak ada kesombongan sama sekali di situ. Fattaqullaha mastata'tum, patuhlah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Yang belum bisa kita laksanakan, kita ikhtiarkan. Jadi nggak ada istilah membantah. Sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat, kami dengar kami patuhi semampu kita. Nah, kalau seandainya kita tadi nggak mampu untuk melakukannya ya Pak, atau tidak serius, tidak sungguh-sungguh, kita istighfar ya Pak. Kita istighfar. Nah, walau memang di dalam tadabburnya Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan kadang istighfar kita perlu diistighfari. Kadang istighfar kita perlu diistighfari. Kita udah istighfar nih Pak, tapi kadang istighfar kita itu perlu diistighfari. Apa maksudnya Pak? Dalam kesalehan ada kesalahan tadi itu. Dalam kesalehan ada kesalahan. Apa contohnya? Coba Pak, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini kan
salah satu godaan terberatnya itu kan adalah dunia maya ya. Kalau dunia nyata ini Pak ya, itu kita relatif bisa mengendalikan diri untuk berhadapan ya, bahkan berkonfrontasi dengan dunia nyata. Tapi kalau ada dunia maya Pak, itu serangannya bertubi-tubi. Kalau di dunia nyata, coba Pak, bapak-bapak nih kalau di jalan ya, itu kan serangannya jelas nyata ya Pak. Kadang nggak bertubi-tubi, tapi kalau dunia maya ini bertubi-tubi Pak, bertubi-tubi. Bukan hanya dari satu jenis ya, tapi 1000 jenis. Nah maka kadang kita suka tidak kuat ya Pak. Nah lalu apa istighfar, astagfirullahaladzim. Nah udah saleh tuh, tadi salah sekarang udah saleh. Nggak lama setelah itu muncul serangan berikutnya ya Pak. Jadi berlapis-lapis serangan itu. Tapi kita terus beristighfar, astagfirullahaladzim. Kadang ketika lisan beristighfar, maksiat tetap jalan kan gitu. Nah itulah istighfar yang perlu diistighfari. Kadang istighfar kita perlu diistighfari. Nama Allah yang maha segala-galanya kita sebut ya, tapi di saat bersamaan ya, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu tidak disukai oleh Allah. Nah itu istighfar yang perlu diistighfari. Nah di era itu aja Al-Imam Hasan Al-Basri sudah menyebutkan hal demikian, apalagi sekarang gitu Pak. Jadi istighfar kita perlu diistighfari dan diistighfari, mungkin begitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di sini ya. Ketika kita berusaha mengikuti Rasulullah, dua hal besar akan kita dapat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Cinta dan ampunan. Cinta dan ampunan. Rabbighfirli warhamni. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cinta dan ampunan. Kalau Allah sudah cinta, amal-amal yang kurang ikhlas ya Pak, kurang banyak akan dianggap ikhlas, dianggap banyak. Jadi kekurangan-kekurangan kita dan kelemahan-kelemahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan itu, ikutin aja Rasulullah. Ikutin Rasulullah, berusaha mencontoh Rasulullah. Nah, di 2023 kita azamkan diri kita untuk mengikuti Rasulullah ya Pak. Mengikuti Rasulullah. Kita pelajari pelan-pelan, sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah ya. Nah untuk bisa seperti itu, tentu kita harus berikhtiar mentadaburi al-hadis. Nah maka saran saya bagi bapak-bapak yang belum punya kitab hadis, sisihkan rezeki, luangkan sebagian income-nya ya Pak, untuk membeli buku-buku hadis. Nah kalau kita mengikuti nasihat Al-Imam Az-Zahabi, beliau pernah menyebut Riyadhus Shalihin ya, selain ada Bukhari kemudian Muslim, An-Nasa'i, beliau menyebut Riyadhus Shalihin. Terus berikutnya beliau menyebut Al-Azkar. Paling tidak itu Riyadhus Shalihin dulu ya Pak. Beli buku Riyadhus Shalihin. Beli buku Riyadhus Shalihin, beli kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Lalu kemudian azamkan lagi Pak, saya akan hatamkan kitab Riyadhus Shalihin dengan sepenuh hati. Baca dari hadis pertama sampai hadis terakhir ya. Syukur-syukur kalau ya sama teksnya juga, jadi bukan hanya terjemahnya tapi juga teksnya juga. Itu akan menjadi sebuah prestasi Pak. Bapak akan bangga betul manakala bisa menghatamkan itu. Karena ada quote yang menyebutkan begini Pak,
membacalah agar dirimu mulia. Membacalah agar dirimu mulia. Itu adalah bentuk tadabbur terhadap ayat Allah, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Membacalah agar dirimu mulia. Itu tadabbur ya Pak. Ya, kalau bahasa umum di kitanya hasil dari merenungkan ayat yang tadi kita baca. Iqra, bacalah ya. Wa rabbuka, dan Rabbmu akram, maha mulia. Jadi Iqra wa rabbukal akram, bacalah membacalah agar dirimu mulia. Nah, terus ada tambahan quote-nya, menulislah agar dirimu lebih mulia. Menulislah agar dirimu lebih mulia. Membacalah agar dirimu mulia, menulislah agar dirimu lebih mulia. Nah, kita ambil yang pertama, Pak. Kalau Quran saya yakin bahwa Bapak sudah khatam ya, berulang kali ya. Nah, bagi yang belum juga selesai menghatamkan terjemah Quran ini, azamkan lagi, Pak. Salah satu prestasi awal yang ingin Bapak capai nanti 2023 itu adalah menghatamkan terjemah Al-Quran. Menghatamkan terjemah Al-Quran. Nah, bagi yang sudah sering khatam terjemah Quran, terus berikutnya mungkin juga sudah khatam terjemah Sahih Bukhari ya. Nah, guru kami menasihati, bacalah buku tafsir. Satu buku tafsir saja, tapi sampai khatam ya. Sampai khatam. Nah, syukur-syukur kalau Bapak benar-benar mau lebih menseriusi ya. Nah, saya sarankan belilah terjemah tafsir Ibnu Katsir ya. Itu kalau mau lebih keren lagi ya. Terjemah tafsir Ibnu Katsir. Sekarang gampang Pak, bisa beli online. Nah, harganya juga nggak mahal. Ya. Kalau kami dulu bilang ketika ada kawan-kawan yang nggak pegang Sahih Muslim ketika ngaji itu, nah, pasti dilihatin tuh, yang nggak pegang kitab ya, nah, ditegur. Nah, saya dulu termasuk yang ditegur juga Pak. Ya Hartun, wahai Hartono ya, ishtaril kitab, kub bakso, bahasanya gitu Pak. Belilah kitab, hanya semangkok bakso, ya, wa faidatuhu hatta yaumul qiyamah. Sementara manfaatnya sampai hari kiamat. Coba Bapak pikir Pak, terjemah Riyadhus Shalihin itu saya lihat harganya cuma 100-an ribu Pak. Hanya 100-an ribu. Bukunya keren betul. Bukunya keren betul. Karena Al-Imam An-Nawawi memadukan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sebelum beliau memunculkan hadis-hadis dengan tema-tema terkait, ya, beliau memunculkan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an Al-Hadis, Al-Qur'an Al-Hadis. Selalu seperti itu. Jadi di setiap babnya itu selalu seperti itu. Makanya wajar Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan orang Islam yang punya dan memahami Riyadhus Shalihin itu akan menjadi muslim yang keren itu. Ini kalau mau jadi muslim yang keren, kalau bahasa beliaunya harus punya Riyadhus Shalihin itu. Nah, kalau yang lain kan agak gede-gede ya Pak, kayak Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasai, itu kan bukunya gede-gede, berjilid-jilid lah kira-kira begitu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin itu ada terjemahan yang satu jilid saja, agak tebalan tapi satu jilid saja. Nah, nanti dibaca Bapak. Nah, selanjutnya yang kedua, muttaqin, orang yang bertakwa. Bala man aufa bi'adihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah sendiri bilang ya Pak, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Takwa sering dimaknai oleh para ulama dengan
imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan ya Pak. Ada perintah kita laksanakan, ada larangan kita tinggalkan. Kesannya simpel, sederhana ya Pak. Ada perintah laksanakan semampu kita, ada larangan Allah kita tinggalkan mutlak, bukan semampunya. Kalau larangan kan mutlak, wajib 100%, nggak boleh ditawar-tawar ya. Tapi kalau untuk bertakwa kan semampu kita. Nah, kalau Bapak mampu sholat panjang, silakan sholat yang panjang ya. Nyontoh Rasulullah ya. Saya Ramadan kemarin diajak sama kawan Pak, mau ikut sholat tarawih yang panjang enggak? Ikut, insyaallah ikut, saya mau nyoba ya. Itu semalamnya 15 juz Pak. Semalamnya 15 juz sampai goyang-goyang ya. Nah, bapak-bapak nanti kalau mau ngikut boleh. Jadi semalam itu 15 juz. Nah, kadang mecahin rekor ya. Mecahin rekor itu satu rakaat dibikin 5 juz ya. Tapi betul-betul imamnya itu hafiz ya, mutqin. Jadi hafalannya kayak air mengalir ya. Dianugerahi betul kefasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat info dari pengelola salat tarawih 15 juz semalam itu imamnya hasil seleksi Partono. Lebih kurang katanya kalau nggak salah itu sekitar 200-an orang yang mendaftar ya Pak. Yang diambil itu seorang hafiz dari Sukabumi yang benar-benar jauh dari hiruk pikuk perkotaan itu. Jadi datangkan jauh-jauh. Nah, beliau itu punya pondok tahfiz. Dan saya mungkin diperhatiin nama kawan yang ngajak ini Pak. Terus saya curhat juga ke beliau. Itu bapak-bapak kok pada kuat deh, kayak apa, kayak tonggak berdiri gitu Pak. Saya kayaknya goyang-goyang ya. Beliau santai ngomong, ya bapak harus banyak-banyak latihan dulu. Ntar kalau udah terbiasa juga seperti mereka-mereka itu. Itu yang udah pada berumur Pak. Kalau kita kadang goyang-goyang ya. Nah, kalau mereka tuh stabil. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, kalau dulu sahabat itu sampai ada yang rambutnya diikat ke atas itu Pak. Diikatin ke atas Pak. Jadi kalau ngantuk, gitu lagi. Saking mereka itu ingin dibanggakan oleh Allah ya. Kalau untuk berdiri yang lain-lain kita kadang kuat sekian lama gitu ya Pak. Nah, kalau dalam keseharian kita kayak upacara gitu ya Pak, kan kuat tuh ya. Nah, coba sholat sekali-sekali berdirinya agak lamaan. Kalau Bapak sendiri bisa seperti itu, gimana Allah nggak senang coba? Tapi kalau nggak bisa sendiri, memang kita harus berjamaah Pak. Berjamaah. Karena kalau kita tadabburi, semangat 27 derajat itu ternyata juga berhubungan dengan kekuatan dan semangat fisik kita Pak. Jadi kekuatan fisik kita dan semangat kita ketika sholat berjamaah itu 27 kali lebih bersemangat dibandingkan sholat sendiri. Coba Bapak yang hafiz, Ustaz Faisal misalnya, coba sekali-sekali nanti sholat satu rakaat 15 juz ya, nggak kuat. Tapi kalau bersama yang lain tuh pada kuat Pak. Pada kuat nih. Jadi ada energi tambahan ini. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini poin berikutnya ya Pak. Muhsin ya, orang-orang yang berbuat yang terbaik. Nah, kalau diterjemahnya kan berbuat baik. Tapi Hasan itu berbeda dengan muhsin ya. Kalau di sini kan muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita terjemahkan secara teks, dan berbuatlah yang terbaik, sesungguhnya Allah menyukai yang terbaik. Jadi mempersembahkan amal terbaik. Nah, jadi spirit orang bertakwa itu bukan lagi amalan biasa-biasa saja kira-kira begitu ya Pak, tapi amalan yang luar biasa.
Di ayatnya disebut Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat yang terbaik. Alasannya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi amalnya selalu diikatkan dengan Allah. Karena alasan dia berbuat baik itu adalah kholik, bukan makhluk ya Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Bapak bantu orang, terus setelah itu Bapak dipuji-puji ya, makasih ya Pak, Bapak baik sekali kan. Saya doain semoga Bapak panjang umur, rezekinya dimudahkan dan bla 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 gitu ya Pak. Kita senang lah ya. Tapi ketika Bapak berbuat baik, terus orang itu tidak mengucap terima kasih ya Pak, bahkan seolah-olah nggak peduli dengan apa yang kita lakukan kepadanya, kira-kira besok masih diperlakukan dengan baik apa enggak gitu. Dan saya yakin bapak-bapak pernah mengalami itu ya. Saya juga mengalami Pak. Tapi akhirnya ya saya sampaikan sebagai manusia, saya sampaikan. Saya pernah memberi di keluarga besar lah ya. Ini sebagai contoh saja. Saya kasih dia uang ya Pak, sekitar 1.600.000. Saya WA pertama dua kali transfer lah. Pertama saya kasih 600, habis itu saya kasih 1.100.000 ya. Itu dua-duanya nggak ada terima kasih Pak. Nggak ada terima kasih, sepatah kata aja terima kasih nggak ada. Sebagai manusia saya sampaikan, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Karena orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Itu kata-kata Nabi begitu ya. Malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Jadi orang yang tidak pandai berterima kasih ke makhluk, dia pasti juga susah untuk berterima kasih ke Khalik gitu. Orang yang royal berterima kasih Pak, makasih ya nak udah membanggakan ayah ya. Kita kan gitu Pak, makasih ya ke istri kita Pak, makasih ya mak makasih ya dek udah menjadi istri yang baik ya, udah ngerawat anak-anak, apalagi Pak, pokoknya rajin-rajin terima kasih Pak. Orang itu biasanya juga pandai berterima kasih ke Allah. Dia sering tuh, makasih ya Allah mataku masih bisa lihat, kasih ya Allah telinga ini sehat walaupun lutut udah mulai sakit. Tapi orang-orang di sana pada patah ya Rob, ada yang diamputasi kakinya, kasih ya Rob sehat. Jadi royal berterima kasih itu adalah bagian dari sunnah Pak. Siapa yang harus diterima kasihi coba? Mulailah dari yang dekat-dekat dengan kita ya Pak, istri mungkin, anak ya Pak, kawan-kawan bapak-bapak, mertua ya, walaupun mertuanya mungkin berwibawa, tapi sampaikan terima kasih. Papa hebat dan mendidik. Nah, sebut nama istri bapaknya. Saya bangga sekali dapat istri putri bapak. Makasih ya Pak. Nah, jadi banyak-banyak terima kasih ya Pak. Jangan kemudian ya yang diceritain buruknya aja, jeleknya aja. Nah, saya juga ketemu ada orang seperti itu Pak, yang diceritain tuh buruknya aja, seolah-olah nggak ada baiknya mertua gitu. Nah, saya kadang suka dalang gitu-gitu, nggak usah diceritain. Namanya manusia itu kan ya beda-beda, satu saat dia berubah ya. Jadi banyak-banyak berterima kasih. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita bilang banyak-banyak memuji ya Pak. Karena salah satu amalan andalan malaikat yang menyebabkan mereka dekat dengan Allah itu adalah memuji Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi yang disebut-sebut dan yang dibangga-banggakan oleh malaikat, amalannya itu apa Pak? Muji Allah. Ya, muji Allah. Itu disebut oleh malaikat, dan Allah tidak menegur malaikat. Karena memang di antara hal yang paling disenangi oleh Allah dari malaikat itu ya tasbihnya malaikat itu. Nah, maka kalau mau dekat dengan Khalik dan dekat dengan makhluk, banyak-banyaklah memuji kan.
Nah, kalau tadi kan terima kasih, Pak. Banyak-banyaklah bersyukur gitu. Banyak-banyak ngucapin terima kasih. Nah, terima kasih ke anak dan seterusnya. Nah, jadi alasan kita berbuat baik berdasarkan surah Al-Qasas 77 ini adalah Allah, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi walaupun orang itu enggak berterima kasih ke kita enggak boleh berhenti menolong, ya Pak. Apalagi ada hubungan kekeluargaan sama kita, ya. Karena alasan kita berbuat baik bukan dia, tapi yang berbuat baik ke kita enggak pernah berhenti. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah orang mampu. Jadi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus memampukan orang lain juga. Jadi rezeki orang itu dititip melalui bapak gitu kan. Maka nggak boleh berhenti hanya karena orang itu tidak berterima kasih. Nah, kalau bapak berhenti, berarti alasan bapak berbuat baik adalah dia, bukan Allah gitu. Menasihati tentu boleh, Pak. Tapi kan nggak boleh berhenti. Selama kita masih dimampukan oleh Allah untuk memampukan dia gitu. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, sabirin, orang-orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar salat. Sabar salat, ya Pak. Sabar salat. Karena untuk salat juga kita harus bersabar, memang. Nah, jadi wasilah kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu dalam segala jenis urusan, sabar, kemudian sholat. Sabar, kemudian sholat. Makanya kita bilang sabar subur, ya Pak. Sabar aja. Sabar aja. Sabar aja. Nah, kemudian sholat aja. Sabar sholat. Pokoknya nggak boleh nggak sabar, nggak boleh nggak sholat. Pasti nanti akan mendapatkan hal istimewa dari Allah. Apa itu? Innallaha ma'as sabirin. Jadi sholat itu mendekatkan kita kepada Allah, sabar juga mendekatkan kita kepada Allah. Nah, sabar subur, sabar aja. Nah, sampai Nabi bilang la taghdab walakal jannah, itu jangan marah maka bagimu surga. Enggak usah marah. Saya benar-benar saya jadikan hadis ini sebagai rem, Pak. La taghdab walakal jannah, udah kepancing ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillah. Enggak jadi marah. Jadi la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Kalau kita marah ke istri, Pak, Bapak memang bisa menang saat itu. Tapi setelah itu nanti istri mulai ogah-ogahan Bapak. Udah sabar aja. Sabar aja. Supaya hidup kita berasa surga terus, terutama dalam hidup berumah tangga. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Jangan marah itu kan nahan, berarti kan Pak. Sabar itu artinya kan menahan. Menahan kolbu dari prasangka, menahan lisan dari buruk kata, menahan anggota badan dari buruk laku, ya Pak. Jadi buruk sangka, buruk kata, buruk laku. Nah, itu kan sabar. Nah, ketika Bapak enggak marah, ya, nah berarti Bapak sedang sabar. Ingat, Pak, kalau Bapak terus bisa sabar itu, Allah bersama orang sabar. Jadi Bapak nanti akan mendapatkan tambahan kebaikan dari pasangan, tambahan kebaikan dari tetangga dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini yang keren juga kan, Pak. Allah mencintai orang sabar. Kalau kita sabar, kita dapat cintanya Allah. Bukan hanya cinta istri yang akan Bapak dapatkan, tapi cintanya Allah juga Bapak dapatkan. Kan keren tuh. Udah sabar aja, nggak apa-apa lah dikata-katain sebentar sama istri, kan. Dia lagi emosi gitu, ya Pak. Sabar aja. Bapak nggak usah berargumentasi dulu. Supaya apa, Pak? Bapak nanti akan mendapatkan cinta dari pencipta istri kita, ya.
Nah, kita kan ingin mengklarifikasi, ingin menunjukkan kalau yang salah itu istri kita ya Pak. Lalu kita bikin argumentasi yang meyakinkan dia, bahkan kita ujung-ujungnya marahin dia. Coba Pak, Bapak bisa kehilangan cinta ya. Kehilangan cinta istri, ujung-ujungnya kehilangan cinta Allah. Siapa yang rugi? Kan kita yang rugi. Jadi saya ingatkan Pak, kalau bisa jadikan juga rem. La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jangan jadi orang marah, tapi jadilah orang ramah-ramah ya Pak. Walaupun mungkin kita dibilang lemah, nggak apa-apa Pak, karena kita ingin mendapatkan hatinya dan pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, muqsitin, orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Ini hubungannya dengan memutuskan perkara memang ayatnya Pak. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Nabi diperintah untuk adil kepada kawan maupun kepada lawan. Kalau dalam memutuskan sesuatu kawan kita salah, ya dia harus kita putus bersalah. Jangan mentang-mentang kawan dibela-belain terus padahal salah, nggak boleh. Ya. Nah itu konteks ayatnya ya Pak. Tapi kalau kita tadaburi secara lebih luas, ini kan berlaku untuk banyak hal ya Pak. Termasuk untuk urusan-urusan kita pribadi Pak. Harus adil kita. Ya. Coba Pak perhatikan badan kita ini ya. Ada jasad, ada ruh. Jasad itu ada haknya ya, ruh juga ada haknya. Kalau bahasa para ulama itu semua ada makanannya gitu Pak. Maka makanan ruh itu harus dikasih. Nah, apa makanan ruh itu? Makanan ruh itu ya zikir diantaranya Pak. Maka berikan makanannya apa? Luangkan waktu bagi ruh kita untuk mendapatkan makanan-makanan bergizi. Zikir pagi sore itu Pak. Nah, jangan dengan alasan sibuk nggak sempat zikir pagi sore. Sibuk terus, kayak nggak ada jedanya nih hidup. Nah, tapi kadang hidup nggak ada jedanya, tapi nggak kayak kaya gitu. Ya, nah apa Pak? Orang itu nggak adil. Nah, kalau nggak adil, berarti Allah nggak suka dong. Kalau orang sibuk kerja terus nyari rezeki terus habis itu capek lalu melupakan rohnya, ujung-ujungnya rohnya sakit jiwa dia. Apa tanda orang sakit jiwa itu? Malas taat. Giliran Senin pagi semangat betul nyari duit yang nggak seberapa itu ya Pak. Tapi giliran sholat subuh nggak semangat dia. Nah itu rohnya sakit. Itu sakit jiwa Pak. Padahal Rasulullah terang-terangnya menyebut ya Pak, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya. Artinya kita kan harus semangat. Nah kalau jiwa lagi sakit, kasih dia makan. Coba duduk menenangkan diri, baca la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali ya Pak. Kasih lagi dia makan. Nanti ruh kita itu akan bergairah dia. Semangat dia Pak. Nah kalau ruh yang di dalam sini semangat, ini akan ikut semangat nih. Tapi kalau yang di dalamnya nggak semangat Pak, ini lemas sih. Kan ada kalanya kita itu malas ya Pak, lemas banget ngapa-ngapain. Asli itu bukan ini masalahnya. Yang di dalam sana tuh udah lama nggak makan. Kapan terakhir baca la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali ya? Abu Hurairah sampai 11.000 kali setiap kali mau tidur ya? Gimana sahabat-sahabat itu tidak apa bahasa itu Pak? Jadi jasad mereka itu seolah-olah nggak kuat ngikutin ruhnya gitu loh Pak. Kan udah sepuh-sepuh ya. Tapi ketika diperintah perang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada sakit pinggang kayak ini Pak. Ini ada orang baru dikasih sakit lutut dikit. Saya kemarin nasihatin seseorang juga ya. Saya ingatkan, ayolah semangat. Sakit itu mah akan terus aja seperti itu. Dengan tidak semangat, apakah sakit akan sembuh kan? Enggak, pokoknya semangat aja.
Iya nih, saya kakinya udah sakit nih, jalan sakit ya kan. Coba berdialog sama kakinya, saya bilang gitu Pak. Wahai kaki, bantu aku ke firdausnya Allah. Wahai kaki, yuk bersama ke surganya Allah, segitu-gituin Pak. Ajak kakinya dialog, bagaimana yang sakit? Wahai kaki, ayo bareng-bareng ke surganya Allah. Jadi bersama kita ke surganya Allah ya. Jangan gara-gara kamu nanti saya tertunda ya. Insya Allah sih ke surga ya Pak, tapi tertunda ke surganya Allah. Kita nggak pengen nanti meninggal nih, hisapnya disegerakan ya Pak. Kalau perlu jangan pakai antri ya Pak. Nah kalau kepengen nggak pakai antri, taat nggak boleh pakai tapi. Nah itu Pak, taatnya pakai tapi. Iya sih, tapi ini nih nggak sempat duha ya. Oh, macam-macam alasan kita kan Pak. Kita ngikutin ini yang lemas. Tahu-taunya masalah lemasnya padahal baru habis jogging, habis bersepedaan. Harusnya habis sepeda kan ini kuat kan. Tapi kok jadinya sholat subuh, sholat zuhur nggak berjamaah kita ini. Masalahnya di mana coba? Harusnya kan habis olahraga kan katanya olahraga ya Pak. Udah diolah tuh raga. Kan harusnya jadi tambah semangat dong. Tapi kok justru tidur aja sampai maghrib ya. Salatnya injury time itu. Nah, berarti masalahnya di ruhiyahnya. Untuk menekuni hobi duniawinya kuat dia ya Pak. Habis-habisan tuh beli sepeda 10 juta bahkan. Bangga dengan sepeda 15 juta. Tapi disuruh beli kitab Riyadhus Shalihin, mikirnya 5 tahun ya. Nggak dibeli-beli Pak. Padahal Riyadhus Shalihin itu keren betul. Kalau mau ruhnya hidup, bacalah Riyadhus Shalihin Pak. Nanti insya Allah hidup ruhnya. Nah kalau seimbang ya Pak antara ruhiyah dan jasadiyah kita, hidup ini berasa nikmatnya. Jadi adil itu ternyata luas sekali ya Pak. Jadi bukan hanya urusan memutus perkara ya, orang itu salah, orang ini saleh gitu ya, orang itu salah ini benar gitu ya. Tapi bisa dihubungkan dengan banyak hal. Yang keenam, orang-orang yang bertawakal. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ikhtiar maksimal, doa tulus, tawakal terbaik. Jadi usaha, doa dan tawakal. Jadi puncak dari harapan itu kan tawakal ya Pak. Nah, bentuk kita bertawakal kepada Allah itu banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita udah mengerahkan ya Pak segenap kekuatan kita dan doa terbaik kita. Habis itu kita nyerah udah. Itulah muslim ya Pak. Kepasrahan total ke Allah. Kita rela, kita ridho apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita ya. Ridho. Tapi bukan berarti ridho tanpa usaha dan doa. Ridho setelah usaha dan doa. Dapat alhamdulillah, nggak dapat Allahu Akbar. Dapat kita bersyukur, nggak dapat kita bersabar. Dua-duanya sama baik bagi orang yang beriman kan. Nah, idealnya kan begitu ya Pak. Makanya Pak Quraisy itu di dalam tafsir Al-Misbahnya menyebut, itulah kenapa hasil tadabbur beliau ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan la haula wala quwata illa billah itu kata beliau hurufnya sama-sama 19. Sama-sama 19 huruf. Artinya apa ini? Antara starting ya Pak dengan apa? Dengan ending, finishing ya. Itu Allah. Dimulai dengan menyebut nama Allah, diakhiri dengan menyebut nama Allah. Maksudnya diakhiri gimana? Jadi di akhir penantian Pak. Kalau alhamdulillah itu kan setelah melakukan sebuah perbuatan. Kalau ini penantiannya kan agak panjang nih Pak. Jadi tawakal itu agak panjang. Nah, kenapa Allah senang dengan orang yang bertawakal? Karena di saat menanti orang ini tidak pernah putus asa dengan harapan-harapannya. Allah senang itu ya Pak. Nah, jadi teruslah berharap karena selalu ada kesempatan. Bagi anak-anak kita yang mungkin hari ini masih bikin kesel ya Pak, susah dikendalikan, susah diatur ya. Bertawakallah. Beri dia kesempatan untuk berubah.
Siapa tahu anak yang hari ini kita benci, kita nggak suka ya Pak, justru dialah nanti yang akan bikin kita bangga pada akhirnya. Beri dia kesempatan ya Pak. Nah itu tawakal, panjang masanya itu Pak. Bapak udah usaha ngasih yang halal-halal ya. Bapak doa bukan lagi setiap habis sholat 5 waktu Pak. Ntar ingat anaknya didoain, tapi kok nggak dikasih-kasih nih yang diminta sama Allah. Nah Allah kepengen, bisa jadi nih Pak, Allah kepengen Bapak itu terus berharap. Nah kalau udah dikasih sama Allah, jangan-jangan udah nggak berharap ya. Nah bisa jadi di antara amalan andalan Bapak adalah berharap itu, terus berharap, doain anak yang nggak kunjung saleh ya, sebagaimana yang didoain ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ketujuh, al-mutatahhirun, orang yang menjaga kebersihan nih Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri ya. Taubat itu membersihkan batin kita dari kesalahan dan dosa ya. Mutatahhirin itu istinja, toharoh ya, membersihkan badan kita dari hadas dan najis ya. Maka menjaga wuduk itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayaknya di dalam konsep agama kita ya kebersihan sebagian daripada iman, itu konsep Islam Pak. Nah tentu kita juga harus berusaha ya untuk mendapatkan cinta Allah melalui kebersihan ini. Nah kemudian yang terakhir, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nasi ya, adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Hadis dari Imam At-Tabrani dan hadis ini berkualitas sahih. Ternyata riwayat ini panjang sekali Pak. Apa bentuk kemanfaatan untuk manusia ini maksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya ya, sururun yudakhiluhu ala muslim ya, membahagiakan sesama muslim. Itu dianggap sebagai amalan yang paling dicintai Pak ya. Jadi bentuk kemanfaatan kita itu adalah kalau ketemu orang tuh nyenangin orang gitu Pak. Nah terus disebut juga yang lain di sini, membayarkan hutang saudara, selanjutnya memberi makan orang yang lapar. Nah terus berikutnya kaffa ghadabahu ya, menahan apa? Menahan ghadab itu marah ya Pak. Nah, bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat ini, siapa yang mau menahan marahnya walau sya'a, sementara sebenarnya dia ingin dan mampu untuk melampiaskan kemarahannya ya, mala Allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah ya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan penuhi semua harapan-harapannya ya. Coba Pak, Allah akan penuhi semua harapan-harapannya ya. Kan keren tuh Pak, Allah akan penuhi semua harapan. Sekarang kan dia nahan nih, ditahan-tahan gitu ya, nanti dilepasin sama Allah. Jadi hebat betul ya keutamaan menahan marah ini Pak. Nah inilah salah satu keunggulan orang-orang yang hidup di garis khatulistiwa seperti Indonesia ini. Nah, kita itu kalau marah pakai kata-kata ya Pak. Kalau orang-orang sana kalau marah itu pakai perbuatan ya. Marah kita paling ngomong gitu ya, macam-macam. Nanti dibalas lagi dengan omongan. Nah sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Nah yang ideal itu apa Pak? Sama benar-benar nahan juga. Yang ono nahan marah, yang ini nahan marah. Nah kalau sama-sama nahan marah, kan jadi indah NKRI ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan berasa surga ya. Nah, nggak gampang marah. Ini dikit-dikit maki orang ya Pak. Nah, dikit-dikit marah. Apalagi ini udah mulai lagi nih ya, pelan-pelan. Nah, udah mulai lagi muncul bibit-bibitnya nih. 2024 ya. Nah saya ingatkan bapak-bapak yang istiqomah ngaji ini ya, kalau bapak memang punya calon andalan, calon unggulan ya, sampaikan saja yang baik-baik tentang calon unggulan itu, supaya kita tahu kehebatan-kehebatannya untuk kemudian kita dukung gitu ya. Nah, nggak usah dengan memburukkan, menjelek-jelekkan yang lain, karena tidak semua orang tentu
pro ke kita ya. Nah, kecap, semua kecap nomor 1 ya Pak, nggak usah bilang kecap orang nomor 11 ya. Kecap Bapak nomor 1, kecap saya nomor 1, tapi kecap saya insya Allah lebih enak. Nah, kalau Bapak mau coba nih, dicoba gitu ya. Jadi kan enak Pak, orang nggak tersinggung ya, kita juga nggak disinggung setelah itu. Nah, hidup ini jadi lebih nikmat. Itu saja barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua ya. Cintai anak cucu keturunan kita dan menjadikan kita dan anak cucu keturunan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah taat sampai akhir. Fa'tabiru ya ulil absar, nasrun minallah, fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.